dengan tekanan atau untuk bangkit kembali. Jadi kita boleh kok frustasi kayak saya nih, sedih banget ya, gak ada teman, tapi nggak lama-lama gitu, nggak yang akhirnya meratap, merasa diri paling mana gitu ya, dan sebagainya. Jadi kita bisa bangkit lagi gitu. Ibaratnya resiliensi itu kayak imun tubuh. Kalau kita sakit, kalau imun tubuh kita kuat kan nggak sampai parah ya, artinya flu sebentar, habis itu udah gitu. Gitu sih. Oke, berarti kuncinya di resiliensi ya Kak. Betul. Kayak lagu sekarang tuh jatuh bangkit lagi. Aduh. Jatuh bangkit lagi. Tapi ini perlu dilatih ya, nggak langsung berhasil sekali gitu. Insya Allah ya, jadi kita belajar lagi nih terkait resiliensi atau bagaimana cara kita ketika menghadapi cobaan itu nangis boleh, ngerasa down itu nggak apa-apa ya kayak, tapi bagaimana caranya kita bisa bangkit lagi gitu dalam cobaan tersebut. Insya Allah ya. Dan mungkin aku juga ingin nanya nih Kak, jadi dalam kehidupan Kakak sehari-hari pasti tadi ada cobaannya dan ketika kita mencoba untuk bangkit lagi, tapi mungkin kadang dari dalam diri kita sendiri gitu yang sulit untuk bangkit. Nah, kira-kira Kakak ada tipsnya gitu Kak, cara mengelola diri dan juga membangun hubungan dengan diri sendiri itu gimana sih? Soalnya kan kita tahu nih resiliensi, oh iya bangkit, tapi gimana ya caranya bangkit itu? Kalau ya, jadi saya menarik sebelum kita membangun interaksi atau relasi dengan orang lain, kita juga harus menyelamatkan diri kita sendiri gitu kan, betul nggak sih gitu kan? Nah, caranya adalah kalau saya selalu bilang gini, untuk membangun sebuah resiliensi itu bukan hanya harus positive thinking misalnya, terus harus berpikiran positif, padahal sebenarnya perlu kita ketahui bahwa tadi setiap manusia itu ada up and down gitu ya. Tinggal bagaimana sebenarnya ketika kita lagi down, kita izinkan dulu nih buat oke, aku lagi marah misalnya, aku lagi kecewa misalnya, atau aku lagi rasa nggak oke. Tinggal nanti cari cara gimana caranya supaya si emosi ini bisa tersalurkan. Karena kalau misalnya kita langsung memaksakan diri untuk positif, sedangkan emosinya juga masih belum tersalurkan, dampaknya juga nggak akan bisa. Jadi kalau saya selalu mikir, hargai dulu deh diri sendiri, termasuk perasaan gitu ya, emosi apapun, marah, sedih, kasih waktu dulu, baru setelah itu kita bisa berpikir ataupun bertindak dengan jernih. Kita bisa bertindak dengan jernih, artinya oke, selanjutnya what can I do? Masya Allah. Jadi ketika kita down gitu ya teman-teman, terus kita mau bangkit nih, terus kita paksa bangkit tapi nggak bangkit. Iya. Tapi ternyata kita perlu kenal juga itu sama diri kita sendiri. Ya, dikeluarin dulu sampahnya. Sampah tuh maksudnya emosi-emosi negatifnya. Jadi kita terima dulu ya, jangan denial gitu kayak lari nggak dari sedih gitu. Nggak sedih, gue kuat. Nggak sedih. Iya, nggak sedih tapi nangis. Nah, jadi perlu diterima dulu ya kayak, terus baru kita alirkan dengan hal-hal yang baik. Itu Kakak biasanya ngapain Kak? Kan ada orang yang journaling gitu. Terus Kakak mengalirkannya tuh kayak gimana? Kalau saya karena termasuk orang introvert, jadi nggak terlalu banyak membuka dengan orang lain. Kalau beda mungkin kalau ekstrovert ya, cerita tuh kayaknya jadi energi terbesar gitu ya. Kalau saya biasanya nulis, makanya saya bisa bikin buku pertama saya itu hasil dari pada saat itu saya lagi ngerasa putus asa. Jadi berapa bulanan ini saya pernah di titik dimana lagi down banget, lagi jatuh banget gitu. Nah, energi yang paling besar yang saya salurkan adalah menulis. Tapi bukan menulis kayak curhat gitu ya, kayak aku sedih, enggak. Cuman kayak kita lagi depresi nih, atau lagi bukan depresi deh, sedih gitu ya. Kita bikin puisi, entah puisi apa, cinta lah, atau puisi tentang kehidupan gitu. Jadi ini ya, kita mengenali diri kita kenali sendiri diri ya, deh. wah, ekstrovert, introvert, gimana sih cara kita mengalirkan emosi negatif itu ya. Kalau Kak Rahel
ini ya, mengalirkan emosinya dengan menulis berbuah karya. Nah kita kalau mengalirkan emosinya dengan hal-hal yang positif harusnya bisa menghasilkan karya juga. Malahan kita kayak sambat ya, nggak menghasilkan apa-apa. Jadi baiknya kita bisa tiru juga nih caranya Kak Rahel supaya mengalirkan energi negatifnya itu juga dengan hal-hal yang positif ya. Jadi itu ya teman-teman, kita perlu mengenali diri kita sendiri. Terus kemudian setelah kita paham gimana cara bangkit lagi, kemudian kita bangkit dan mencoba lagi ya, kayak jangan pernah menyerah. Betul banget. Nah Kak, kalau di sini kan rata-rata ya, semuanya perempuan ya, dengan pinky, masya Allah. Nah kalau menurut kakak nih Kak, kan nanti kita akan menjadi ibu, betul? Dia menjadi orang pertama, madrasah pertama untuk anak kita. Nah, gimana sih peran perempuan ini sebagai madrasah pertama menurut kakak? Bicara masalah peran perempuan ini sebenarnya sangat-sangat penting banget. Bukan hanya sebagai ibu, tapi ketika kita bergaul di masyarakat, juga kita perlu memiliki skill-skill ini gitu ya. Kalau sebagai ibu, tentu saya banyak sekali memberitahu bahwa penting buat belajar tentang parenting. Parenting itu bukan hanya tentang orang tua dan anak, tapi tentang bagaimana menjalani hubungan suatu keluarga di dalam pernikahan, juga itu termasuk dari parenting. Kenapa saya bilang itu adalah hal utama? Karena ketika kita punya anak, kita nggak akan bisa memakai cara lama dalam mengasuh anak kita. Misalnya dulu kita diasuh dengan sering dibanding-bandingkan sama orang tua. Ini kayaknya tanpa sadar sering ya, dia tuh adik kamu gitu ya, atau misalnya Anak tetangga. iya, anak tetangga gitu. Dia tuh lebih. Ya, terus anak tetangga yang udah jelas-jelas backgroundnya beda. Nah, kita harus meninggalkan ini. Oke, tapi kadang-kadang kita merasa gini ya, biasa aja gitu. Tapi kita harus memutus rantai ini untuk kesejahteraan psikologisnya anak kita nanti. Itu kenapa saya menjadikan belajar parenting itu sebagai hal utama. Karena untuk apa? Untuk kita bisa meninggalkan pola toksik ini, gitu ya. Artinya pola-pola yang sebetulnya sering dianggap biasa, tapi sebenarnya tidak sehat untuk perkembangan anak. Atau yang diasuh dengan kekerasan. Kekerasan itu nggak harus sifatnya yang membahayakan ya, tapi kekerasan verbal, mengancam, ayo nanti mama tinggal gitu. Kita udah gak bisa pakai cara lama ini untuk mengasuh, karena antara zaman dulu dengan zaman sekarang kan tentu tidak cocok ya. Ketika kita pakai ini secara generasi, masanya juga sudah berbeda gitu. Itu kalau kita bicara masalah peran sebagai ibu. Tapi selain itu ada hal juga yang sebenarnya penting buat diketahui oleh seluruh kaum perempuan di sini gitu ya, bahwa kita sebagai perempuan selain sebagai ibu gitu ya, kita sebagai wanita juga bertemu orang banyak, kita berelasi juga dengan banyak orang. Maka ada satu kata yang ingin saya sampaikan adalah kita harus jadi wanita yang berkelas. Nih, wanita yang berkelas itu bukan pakaian elegan, terus beli tas mahal gitu ya. Enggak, tapi wanita berkelas itu adalah gimana kita bisa menjaga tutur kata dulu deh. Bicara dengan bahasa yang rapi, dengan bahasa yang apa ya, walaupun tidak formal tapi susunan katanya itu bagus. Karena di situ orang akan menilai seberapa bernilai sih kita di mata orang lain, itu dilihat juga dari cara kita berbicara. Jadi kita harus menjadi wanita yang berkelas teman-teman, gitu ya, yang ditekankan oleh Kak. Karena tadi ngebahas soal parenting ya Kak ya. Jadi aku kepikiran gimana sih parenting
gimana cara orang tua kakak mendidik kakak hingga menjadi wanita yang tangguh ya, menjadi sosok yang tadi sangat resilient gitu terhadap kondisi. Iya. Dibilang bagaimana cara mama saya ya mendidik saya, tentu ada banyak yang orang tua saya itu bukan orang tua yang paham tentang parenting, ya, bahkan tidak paham sama sekali, tapi mau belajar, ya mau belajar dan juga mau berproses, gitu ya. Pada saat saya cerita waktu itu, mah aku tuh sering banget diledek sama teman-teman gitu ya, nggak ditolongin gitu. Tapi mama saya nggak pernah di apa bahasanya, di aduh iya sayang siapa nih yang ngejek kamu gitu, nggak ada. Artinya mama saya cuma bilang, kamu nggak perlu menangisi hal-hal yang memang tidak berhak buat ditangisi. Berarti bukan yang nyalahin ini ya, kalau misalnya kayak anak jatuh Iya, nyalahin lantainya gitu. nyalahin lantainya. Terus kadang-kadang kalau anak curhat sedikit, Siapa kita nggak dengerin kedua belah pihak ya, kita langsung, kamu ngapain anak saya gitu. Nah kalau mama saya nggak ada tipe-tipe yang begitu. Jadi quotes-nya jangan menangisi sesuatu yang tidak pantas ditangisi ya. Sebenarnya kayak orang lain mengkucilkan kita itu kan sebenarnya hak dia kan. Kita nggak ada hak loh buat kamu harus senang sama saya ya. Nggak ada. Itu ya teman-teman ya. Jangan menangisi sesuatu yang tidak pantas kita tangisi. Jadi Buat hari ini. Boleh ya, buat hari ini ya. bisa jadi caption story. Masya Allah. Jadi iya sih, aku belajar banyak sih. Maksudnya dari beberapa menit ini aja aku Masya Allah ngelihat Kak Rahel sangat tangguh ya, beneran nggak? Tapi untuk jadi tangguh itu memang latihan Proses ya. Dan public speakingnya bagus banget loh Kak. Kakak udah biasa ngisi di mana-mana pasti ya Kak ya. Masya Allah. Penyiar. Iya, penyiar radio. Masya Allah, banyak banget yang bisa kita contoh ya, yang bisa kita teladani gitu dari Kak Rahel juga. Semoga kita bisa menjadi wanita yang berkelas tadi ya, dan bisa menjadi seorang yang tangguh, resilient, dan tidak menangisi sesuatu yang tidak pantas untuk kita tangisi. Masya Allah. Nah, mungkin itu dulu ya pemantik dari aku dan Kak Rahel. Mungkin teman-teman udah banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyain. Kita bisa buka pertanyaan berapa aja ya sampai puas. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya ya Kak ya, kita persilahkan. Ada yang mau bertanya? Pasti banyak banget tadi yang terkait resilient. Dan mungkin tadi Kak Rahel juga udah buat buku. Udah berapa Kak karyanya Kak? Kebetulan baru buku pertama itu Insya Allah. tahun 2023. Oh, kemarin ya Insya Allah. Itu kakak sendiri berarti Kak atau ada Enggak, bersama? aku sendiri. Masya Allah. Nah, kita sudah berapa karyanya teman-teman? Jadi refleksi bersama juga ya. Jadi, tapi nggak itu tidak boleh untuk membanding-bandingkan ya. Tapi yang bisa menjadi bahan refleksi juga untuk diri kita saat ini dan masa depan gitu kan, motivasi kita untuk bangkit lagi kalau saya sekarang lagi down. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya teman-teman? Boleh. Oh iya, selamat Kak. Boleh Kak. Oke, saya Kak Rahel ya. Iya. Mungkin ini aja kali ya. Tanggapan. Bagaimana tanggapannya Kak Rahel untuk generasi zaman sekarang yang ibarat kata mentalnya tuh Strawberry. udah tidak saudara lagi agar-agar. Bahkan di dunia kerja yang sering kita temuin dikit-dikit resign banget. Nah, itu gimana tuh Kak? Apakah memang dari pribadinya yang salah atau mungkin dari cara didiknya atau mungkin memang generasi sekarang kebanyakan seperti itu ya? Oke, terima kasih. Boleh. Ya. Kadang kita suka membandingkan. Saya nggak mau
menjadi orang yang gampang menjudge ya. Karena saya pun terlahir di generasi tahun ini, ya 2002. Gitu. Apakah gini, pertama sebagai kaum insani gitu ya, kita tidak bisa membandingkan generasi dulu lebih tangguh, generasi sekarang lebih lemah. Kita tidak bisa membandingkan seperti itu. Karena pada dasarnya lemah atau kuatnya seseorang, saya pikir didasari karena satu, pola asuh. Mungkin memang di generasi sekarang itu memang karena ada teknologi yang baik, yang udah semakin memudahkan gitu kan. Apalagi sekarang udah ada AI ya, akhirnya kerjain tugas bisa dari situ, memang betul jauh lebih rapuh gitu ya. Tapi faktor utama yang saya pikir yang perlu diwaspadai adalah faktor pola asuh. Mau itu generasi dulu ataupun generasi sekarang, tapi kalau pola asuhnya, misalnya nih, anak mau beli apa turutin, tidak ada batasan yang jelas gitu ya, dengan alasan karena kasih sayang orang tua, tapi tidak mendidik. Sebetulnya itu juga bisa menghasilkan yang namanya generasi strawberry. Jadi pola asuh ini adalah faktor yang sebetulnya mendukung untuk anak-anak akhirnya jadi tidak punya resiliensi tadi, tidak punya imunitas mental yang baik gitu ya. Itu sih. Jadi tergantung juga ya Kak, Iya. berpengaruh juga pola asuh itu terhadap dari generasi strawberry ini. Jadi semangat guys untuk menjadi tangguh. Kakak mungkin yang bertanya tadi ada yang mau ditanggapi lagi Kak? Sudah cukup. Baik. Ada lagi teman-teman? Oh ada Kak sebelum bertanya. Open discussion. Iya. Kak Rahel, aku mau tanya dari Kak Rahel, sosok inspirasi Kak Rahel yang membuat Kak Rahel bisa bangkit dan semangat sampai saat ini tuh siapa dan kenapa? Masih. Terima kasih. Silakan Kak, sosok inspirasi Kakak yang bisa membuat Kakak terinspirasi gitu untuk bangkit lagi. Ya, ini sekalian pembelajaran buat generasi muda ya, yang kadang-kadang suka ngeluh tentang orang tuanya. Kadang-kadang ngeluhnya di medsos gitu ya. Kalau dibilang sosok inspirasi, jujur saya ibu saya. Makanya saya bikin buku pertama itu judulnya Keajaiban Itu Ada Pada Ibu. Itu semua tentang bagaimana parenting ataupun perjalanan ibu saya dalam mengasuh atau memberikan pola asuh ke saya gitu ya. Nah, kenapa gitu kan? Karena saya melihat bahwa balik lagi bahwa orang tua saya, ibu saya ini bukan orang tua yang misalnya sosialita gitu ya di luar, tapi beliau ini orang tua rumahan banget gitu. Cuma mau belajar, mau berproses gitu ya, bukan hanya udahlah aku mah orang tua, udah hanya ngurusin kamu aja enggak, tapi mama saya ini mau berjuang gitu bersama anaknya dan punya ketangguhan yang luar biasa juga yang akhirnya mama saya aja bisa kok tangguh gitu ya, masa saya masih muda lemah gitu ya, artinya gitu. Nah itu saya mencontoh banyak hal dari ibu saya. Dari ibunya Karel ya, tadi sudah dijelaskan terkait bagaimana pola asuhnya, jangan sampai membuat mentalnya tuh jadi down gitu ya, membuat jadi tidak resilient lagi. Karena saya gini, yang namanya anak kan pasti sering ngeluh ya, apalagi dulu saya waktu TK sekolah dari Jakarta Timur ke Cikarang, naik transportasi umum, betapa capeknya berangkat dari rumah jam 5 pagi, ya itu setiap hari kayak gitu. Kadang-kadang suka ada ngeluh, aduh capek mah gitu, tapi mama saya selalu, kamu gak boleh ngeluh gitu, gak boleh ngeluh capek. Saya selalu dibiasakan untuk seperti itu, ya, akhirnya saya jadi banyak belajar banget dari ibu saya. Jadi gimana kakak menanggapi ketika dibilang kamu gak boleh capek gitu? Iya, saya sering sampai sekarang. Sampai sekarang kalau saya kuliah nih, naik motor kan? Iya, naik motor maksudnya dari kampus ke rumah dengan perjalanan jauh. Kadang-kadang kita suka kelihatan dari ekspresi wajahnya gitu kan, terus kayak
kalau di depan orang jangan pernah memperlihatkan bahwa kamu capek. Gitu. Makanya saya belajar, oh mama saya aja punya ketangguhan yang luar biasa, kenapa saya tidak? Tapi kak, ya jadi saya yang nanya. Maksudnya bagaimana kakak ketika sekarang kan banyak kayak yang mengeluh gitu, aduh capek gitu. Ketika ditanggapin, gak boleh capek gitu, malah kenapa gak boleh capek kan kita manusia gitu. Oh ini dalam hati ya, moderatornya sekalian curhat ya. Agak ini personal. Kan nggak boleh capek dalam tanda kutip ya. Artinya karena saya disabilitas, nah itu tadi. Kalau saya mengeluh, akhirnya orang lain jadi aduh kasihan, udah deh, gitu. Nah mama saya ini nggak mau kalau orang lain kasihan hanya karena keluhan saya sepele. Jadi bukan berarti nggak boleh capek, bukan. Maksudnya ini terkejut khusus buat saya gitu ya. Karena mama saya ngerasa kamu itu disabilitas, kamu nggak boleh menunjukkan bahwa kamu capek di depan orang. Kenapa? Karena kalau saya bilang aja, aduh capek nih ya, udah kuliah, materinya udah banyak, akhirnya orang lain akan, udah kasihan, udahlah, gak usah kuliah. Nah, akhirnya kan seperti itu. Jadi kita tidak mau orang lain arau punya rasa kasihan yang akhirnya bikin kita jadi nggak bisa apa-apa. Maksudnya itu, bukan gak boleh capek secara umum gitu ya. Iya, benar, masya Allah. Berarti kakak dari sekolah dulu sampai kuliah selalu di sekolah yang Iya. TK saya SLB karena harus belajar baca tulis. SD-nya waktu itu sempat homeschooling. Enggak, waktu itu sebenarnya dari pihak TK menyarankan saya masuk sekolah umum di sekolah dasar karena dinilai balik lagi kita hanya bermasalah di penglihatan, tapi untuk secara intelijensi saya masih dibilang masih bisa mengikuti pembelajaran yang ada. Tapi pada saat itu tidak ada sekolah yang bisa menerima dengan banyak alasan. Padahal sebetulnya memang kita tidak menuntut guru itu harus bisa membaca huruf braille, itu tidak bisa, tidak harus gitu ya. Tapi ya balik lagi mungkin pada saat itu sosialisasi yang masih kurang, akhirnya saya balik homeschooling. Kemudian di SMP, SMA sampai kuliah ini saya masuk di pendidikan umum. Gitu. Jadi mulai dari SMP. Masya Allah, SMP, SMA dan sekarang kuliah ya, itu di sekolah umum. Sangat tangguh, Masya Allah ya. Kita kasih tepuk tangannya sekali lagi dong. Bagaimana kakak tadi Kak Dekop ya yang bertanya apakah sudah jelas? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, terima kasih. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi nih, kalau ada yang masih mau bertanya, yang masih di dalam hatinya ada sesuatu yang mau ditanyakan gitu. Karena kadang-kadang orang secara personal sama saya takut tersinggung. Padahal lo nggak apa-apa gitu. Masya Allah ya Kak Rahel, sangat tangguh. Oh ini MC kita mau bertanya. Silakan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rahel atas semua insight-nya dan sebagainya, itu Masya Allah sangat-sangat menginspirasi kita semua. Mungkin balik ke background kakak yang sebagai konselor, sekarang lagi kuliah di bidang BK ya, konselingnya. Berarti kan juga belajar terhadap parenting dan sebagainya. Betul. Nah, aku mau tanya, kita kan sebagai calon ibu dan bahkan ibu saat ini ya sudah ada, ini ada bayi gitu. Menurut kakak sebagai yang memang sudah belajar di dunia parenting dan sebagainya, yang paling penting untuk generasi sekarang ketika nanti kita menjadi calon ibu atau menjadi ibu itu, paling penting awalnya itu kita harus mendidik di bagian apa sih Kak? Gitu. Kayak misalkan kalau sekarang kan ada yang pengennya skillnya harus bagus, tapi sebenarnya kalau dari pendidikan atau dari kakak yang belajar itu perspektifnya yang lebih penting itu di bagian apa? Oh, maksudnya untuk pendidikan nanti? Iya, lebih pentingnya tuh untuk dasar di awal tuh biasanya pendidikannya tuh ke bagian apa sih gitu. Karena kan kita sebagai calon ibu gitu ya, biar kita bisa tahu di generasi kita nanti bisa lebih baik dibandingkan generasi kita yang sebelumnya gitu. Terima kasih Kak Rahel. Nah ini pertanyaan menarik sebetulnya, karena seringkali membuat orang tua ataupun calon orang tua ini dilema, ketika nanti saya punya anak gimana ya gitu, pendidikannya seperti apa ya. Masih banyak sekarang itu orang-orang berlomba-lomba untuk anaknya ranking 1
satu. Hmm. Sampai akhirnya saya temuin di beberapa sekolah gitu ya, kalau nilainya di bawah KKM aja sedikit gitu ya, nyalahin gurunya gitu kan, disangkanya gurunya tidak bisa mendidik. Padahal sebenarnya gini, ketika kita ini persiapan jadi orang tua gitu ya, memang sebenarnya jadi orang tua itu juga ada sekolahnya. Tapi balik lagi, nah itu satu adalah kita bisa dimulai dari diri kita sendiri. Akhirnya artinya gini, sebelum anak ini lahir gitu ya, kita yang harus mendidik dulu diri kita sendiri. Gimana memberikan contoh yang baik gitu ya. Apa aja yang nanti setelah anak lahir tuh hal-hal yang gak boleh kita lakukan. Ini penting banget sebelum akhirnya kita membantu atau membimbing generasi emas ini gitu ya. Karena kita harus terlebih dulu mendidik diri dulu. Misalnya yang dulunya, misalnya kita sering berbohong nih, walaupun cuma bohong-bohong kecil ya, tapi kita oke deh latihan dulu supaya nanti anaknya gak niru. Karena sekecil apapun perilaku orang tuanya, walaupun itu kadang sepele cuma berbohong, udah bilang aja nanti mama gak ada di rumah gitu, tapi besar akhirnya anak akan belajar, oh gitu ya caranya ya. Jadi yang perlu dipahami adalah kita didik dulu diri kita, perluas dulu deh sabarnya gitu ya, belajar, bener-bener belajar tentang parenting itu gimana gitu ya. Terus pola asuh yang terbaik itu seperti apa, kita banyak cari referensi entah itu dari buku. Setelah itu ketika anak sudah lahir, kita juga belajar tentang perkembangan anak. Artinya intelijensi atau akademik itu kadang-kadang tidak selalu tidak selalu tepat ketika kita memberikan dengan terlalu dini. Misal sekolah umur 3 tahun, 4 tahun udah diajarin calistung gitu ya. Kita harus terlebih dahulu memahami dari segi yang lain, tidak hanya dari segi intelijensi, tapi dari kecerdasan emosinya, kecerdasan sosialnya gitu ya. Bagaimana fokusnya, nah, itu kita bisa latih terlebih dahulu sebelum akhirnya kita memasukkan anak ke dalam aspek intelijensi atau membaca, menulis, dan juga berhitung. Jadi difokuskan dulu di dalam perkembangan lainnya dulu deh, difokuskan motoriknya, terus emosionalnya, sosialnya, spiritualnya, dan sebagainya. Masya Allah. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi ya. Jadi begitu ya Kasna ya, kita harus memperbaiki dulu diri kita. Dulu baru kita memperbaiki aspek-aspek anak dari segi yang lain. Diperluas dulu sabarnya. Belajar. Berarti PR-nya di kita dulu ya. PR-nya di kita dulu. Harus mulai dari diri kita sendiri. Karena anak itu akan lebih mudah menangkap apa yang dia lihat dibandingkan kita ceramah sebaik apapun. Nah, rajin sholat ya, gini-gini ya. Tapi orang tuanya main HP gitu. Oke. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita sudah sampai di penghujung waktu diskusi ini. Nggak kerasa ya Kak ya. Nah, untuk menutup sesi ini, kita perkenankan untuk Kak Rahel memberikan closing statement-nya Kak. Ya, satu hal yang mau saya sampaikan adalah kita sebagai wanita itu bukan kaum yang lemah. Jadi jangan pernah membatasi diri. Oh, saya kan perempuan gitu ya, tugasnya hanya di dapur. Itu tidak gitu. Jadi percaya diri dengan banyak wawasan, dengan banyak skill, dan juga ingat resiliensinya juga diperkuat. Masya Allah. Jadi kita bukan kaum yang lemah, teman-teman ya. Dan kita harus memperkuat resiliensi diri kita. Dan jangan sampai kita sebenarnya kita kuat gitu, tapi kita malah melemah-lemahkan diri kita sendiri. Merasa diri paling menderita. Iya, merasa victim blaming gitu. Jadi balik lagi ke quotes yang awal tadi, jangan menangisi sesuatu yang tidak pantas untuk kita tangis. Masya Allah. Kita kasih tepuk tangan terbaiknya untuk Sarah. Nah, tadi ada pesan-pesan sponsornya untuk yang bertanya akan mendapatkan souvenir nih. Oke, baik. Jadi untuk
untuk bisa maju ke depan dan akan di berfoto ya bersama Rahel juga ya kayak. Boleh Kak? Banyak. Yang lain mah, aduh gila. Iya lagi lu tadi. Enak aja, yang telat mohon maaf, gak ada siaran ulang. Tadi yang pertama ada Kak Zahra ya. Iya. Oh Kak Eka, silakan Kak. Ini dulu ya Kak ya, kita foto dulu ini. Serahkan ke Kak Eka. Ini Kak. Foto dulu ya Kak. Moderator pergi moderator. Ada setting ya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Selanjutnya Kak Dewi ya Kak. Iya. Ini Kak. Kita foto sekali lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu lagi, Kak Asma. Terima kasih ya Kak. Kak Asma, silakan. Maaf ya semuanya yang lain ya. Dia buat Satu, dua. Hah? Beneran emang agak kecil ya jadi hasilnya. Satu, dua, tiga. Boleh jembatannya dijijit soalnya. Baik Kak. Terima kasih kepada Kak Rahel atas tadi insight-insight yang sudah diberikan. Kita berikan tepuk tangan terbaik untuk Kak Rahel. Insya Allah ya teman-teman yang banyak insight-insight yang kita dapatkan dari Kak Rahel. Tetap tangguh, jangan menangisi sesuatu yang tidak pantas untuk ditangisi. Jadi makasih banyak ya Kak Rahel atas insight-insightnya. Ya, karena sudah berakhir sesi untuk materi ini, saya izin mengembalikan ke KMC kita. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, boleh kali ya tepuk tangan sekali lagi untuk materi kita yang bersama kita pada siang hari ini. Masya Allah, keren banget, ini udah banyak insight ya. Habis ini tolong kalau ada quotes boleh banget di tag. Kita punya Instagram untuk SC berapa, gimana Kak? Ada. Kita kalau mau post dan sebagainya kita punya Instagram, boleh banget di tag di Sister Club 15 Gapriska. Jadi boleh banget di tag dan boleh banget nanti kita share template-nya sehingga teman-teman atau kakak-kakak boleh banget share kegiatan kita pada hari ini dengan template yang ada gitu. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Rahel dan Kak Rati untuk sesi talk show pada siang hari ini. Selanjutnya kita masuk ke acara selanjutnya yaitu games. Ada yang mau games? Kita games dulu kali ya biar kita bisa lebih dekat walaupun dari banyak batch kita tetap bisa saling ngobrol. Tapi sebelumnya ya aku punya games. Gak ada hadiahnya sih. Hadiahnya adalah ukhuwah, insya Allah. Hadiahnya ukhuwah, insya Allah ya. Di sini aku punya kartu. Namanya yuk ngobrol. Kita biar ngobrol. Tapi boleh kali kita spinnernya.
spinnernya. Oke. Aku pakai apa ya? Sama lagu boleh? Oke, di sini aku punya games. Ini ada kotak. Aku minta. Tadi aku bilang hadiahnya ukhuwah insya Allah, ya. Tolong. Kita ini hadiahnya ukhuwah karena memang yang penting kita bisa saling dekat dulu. Di sini aku punya games. Di sini ada kartu, udah berisi pertanyaan. Untuk orang-orang yang dapat kotak ini, kotaknya caranya adalah nanti diputar. Aku akan putar satu lagu. Nanti kalau lagunya berhenti, berarti orang yang pegang itu akan dapat pertanyaan. Siap? Boleh ya? Boleh ya? Kakak-kakak yang udah 15 boleh kali duduknya yang rapi dulu gitu ya. Biar kotaknya ini bisa jalan dengan baik. Oke. Citra, siap? Boleh ya. Ayo, aku punya pertanyaan nih. Banyak nih. Karahel mau ikutan? Oke. Oke, boleh dimulai ya. Boleh dari ini, dari B boleh diputar, boleh di over. Kalau operatornya nih terserah nih, mau berhentinya ke siapa ya? Cepat banget tuh kayaknya, satu ting. Biar kasih makan ini. Kak Dewi, emang udah jatah Kak, ngomong mulu hari ini. Boleh, spinnernya Kak. Spinnernya di sini ada tentang diri sendiri dan kehidupan. Boleh nih. Boleh spin. Dapatnya apa nih? Oh, tentang kehidupan berat ya. Kehidupannya. Oke, nih. Aku kocok dulu ya. Sini gue apa? Kayaknya ada dendam apa Kak? Oke, kocok. Yuk, bebas. Bismillah. Nih, pertanyaannya Kak untuk Kak Dewi. Pernah ngerasa insecure dan gara-gara apa nih Kak? Pertanyaannya. Boleh ininya. Oh, pede banget anaknya ya. Pede parah. Insecure. Mungkin karena ini kali ya. Tingginya. Aku dong. Sama ya. Oke. Karena tinggi berarti insecure-nya. Oke. Udah coba. Oh boleh. Udah lanjut lagi kotaknya boleh. Ayo. Operator memang udah ngecer dari jauh nih siapa gitu ya. Boleh di skip. Oke, spin. Diri sendiri. Iya benar kan? Benar. Oh iya mantap ya. Oke, kita coba. Untuk kasih nggak ada dibilang dari tadi ya Allah. Maaf ya agak emosi ya. Boleh. Ini gue bukan orang profesional kan. Astagfirullahaladzim. Maaf ya kakak. Oke, pertanyaannya sukses menurut versi Kak Sinta itu kayak gimana sih? Banyak nih. Boleh mic-nya? Boleh. Oke, boleh langsung deh dijawabnya.
sukses menurut aku dia bisa masuk surganya Allah. Masya Allah. Emang positif banget ya. Masya Allah ya. Boleh. Oke, udah itu aja Kak. Oh itu udah paling tertinggi ya. Kita nggak bisa bantah kalau itu. Gak ada lagi. Oh debat. Gak ada. Oke, boleh kali ya. Tiga lagi kali ya kita. Boleh. Santai aja, santai. Oke, coba kita lihat. Spin. Oke, pilih diri sendiri. Boleh kita coba. Sip. Kak, apa sih prinsip hidup kakak yang gak akan pernah kakak rubah? Boleh kali mic-nya ya. Oh, sama. Oke. Prinsip hidup yang gak akan diubah. Kewajiban. Kan tanya apa ya? Dia aja nggak tahu prinsip. Yang jelas harus bergerak di jalan Allah. Masya Allah. Ini mentor semua yang gitu. Karena pertanyaannya kenapa kan berat ya? Emang itu sesuai porsi Kak. Iya, sesuai porsinya. Jawab. Emang sesuai porsinya pertanyaannya. Boleh Kak, lu cari aman. 2 orang lagi. Kak, menurut kakak kehidupan yang balance itu seperti apa sih? Kayaknya pas banget kan? Udah punya semua nih. Boleh Kak, dijawab Kak. Berat. Apa Bi? Jawabnya apa? Oh Bi, itu benar balance. Berat kayaknya ini Ganti apa ya? Oh ini aja deh, boleh deh. Bahagia nggak hari ini? Apa yang bikin kakak bahagia hari ini? Atau kakak lagi nggak bahagia dan kenapa? Alhamdulillah bahagia. Kenapa tuh Kak? Ketemu kita ya? Ketemu kalian. Boleh dong Kak, semuanya. Siap, beresnya keluar ya kan? Masya Allah, terima kasih. Oke, satu lagi. Boleh? Udah nanya tadi. Oke, boleh Kak. Spin. Masih sering Nah, ini sendiri udah. semuanya ini tadi udah Cocok nih dengan tema kita hari ini. Kan biar tangguh ya, tapi pertanyaannya gini.
pernah ngalamin mental illness nggak? Menurut kakak, seberapa penting sih kesehatan mental itu kita jaga? Nih ada konselor kita sama nih. Boleh, biar divalidasi jawabannya dulu. Benar ya? Mental illness gimana ya kalau dibilang mental illness kayaknya enggak ya, cuman ya setiap kayak serem banget kalau gue bilang mental illness. Iya harus didiagnos kalau Iya kan gitu ya, lebih kayak pernah mengalami down aja sih. Oke. Itu udah 3 tahun yang